Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 901, Pil Surgawi Rumput dan Pohon. Zhao Yixuan melihat bahwa Chen Xiang tidak melakukan apa-apa selama lebih dari 1 jam, jadi dia menjadi kesal. Dia telah menyaksikan api biru yang mengerikan menyala di Gunung Singa sebelumnya, dan khawatir Gunung Singa ini akan sama. Apakah ini juga Gunung Singa yang bergerak? Zhao Yixuan bertanya. Tidak, Gunung Singa ini tidak bisa bergerak, tetapi menyembunyikan 10 susunan teleportasi, dan hanya 1 dari 10 susunan teleportasi ini yang dapat diteleportasi ke tempat yang aman. Chen Xiang berkata, saya mencoba mencari cara untuk mengidentifikasi susunan teleportasi itu. Chen Xiang mengatakan yang sebenarnya, sekarang dia sakit kepala, karena dia tidak tahu bagaimana membuat pilihan di antara 10 formasi teleportasi. Prasasti itu tidak dengan jelas menunjukkan mana yang aman, juga tidak disebutkan bahwa jika formasi teleportasinya salah, kemana kamu akan pergi. Setelah beberapa saat, Chen Xiang membuka matanya dan menghela nafas panjang. Sepertinya kali ini kita harus mengambil risiko, mari kita cari tahu 10 formasi teleportasi itu dulu. Jangan bunuh kami. Zhao Yixuan sedikit tidak senang, karena Chen Xiang tidak begitu yakin sekarang. Kamu jangan khawatir tentang aku, kamu bisa keluar sendiri. Chen Xiang menyipitkan mata padanya dan berjalan menuju puncak gunung. Setiap gunung singa yang aman memiliki beberapa jalan untuk dilalui, tetapi Chen Xiang selalu memilih yang terakhir. Dia berpikir dengan cara ini dia bisa lebih dekat ke makam kaisar. Gunung Singa sangat besar, dan tidak mudah untuk menemukan 10 susunan teleportasi darinya, dan mereka masih tersembunyi. Untungnya, Chen Xiang mendapat beberapa petunjuk dari tablet batu, dan dia dapat memiliki perkiraan arah yang harus dia cari. Chen Xiang sangat santai sepanjang jalan, karena dia adalah yang paling penting dalam tim ini. Apakah dia bisa keluar adalah kebijaksanaannya, dan dia percaya bahwa keluar tidak terlalu sulit. Kesulitannya adalah bagaimana menuju ke makam kaisar. Zhao Yixuan dan Feng Zixuan sangat mengkhawatirkan Chen Xiang, namun kini mereka harus memilih untuk percaya pada Chen Xiang. Melihat penampilan Chen Xiang yang santai, mereka sangat kesal. Mereka curiga Chen Xiang sedang mempermainkannya, dan mereka masih harus khawatir tentang segala macam hal tak terduga. Membuat sesuatu terjadi. Ini adalah susunan teleportasi pertama, tandai dengan baik. Mereka sampai di tengah-tengah beberapa pohon besar, dan susunan teleportasi ini sebenarnya terdiri dari pohon-pohon besar. Jika mereka tidak melihat beberapa garis aneh di tanah yang menghubungkan area yang luas pohon, mereka tidak akan memilikinya. Orang-orang dapat melihatnya. Chen Xiang menyapu debu di tanah, mengamati pola roh itu dengan hati-hati, melihat penampilannya yang serius. Ji Meixian dan yang lainnya mengutuk dalam hati, mereka tidak menyangka Chen Xiang mahir dalam pola roh ini. Susunan teleportasi ini sangat tidak bisa diandalkan. Arah teleportasi adalah kelompok gunung singa yang berbahaya. Ini tidak akan berhasil. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah ada sesuatu seperti monster di Lion Mountain? Ji Meixian tiba-tiba mengirim transmisi suara ke Chen Xiang. Saya merasakan sesuatu, itu adalah sesuatu yang bisa bergerak, jarang dan menyerap banyak esensi tumbuh-tumbuhan. Chen Xiang menjawab dengan mengerutkan kening, berbahaya hanya ada monster di Gunung Singa, dan Gunung Singa ini aman, seharusnya tidak ada hal lain. Zhao Yixuan dan Feng Zixuan juga memperhatikan sesuatu yang aneh, mereka berdua merasakan fluktuasi energi. Naga kentut kecil, pergi dan lihatlah. Chen Xiang bisa merasakannya sekarang, itu adalah esensi yang kaya dari bunga, tumbuhan dan pohon, yang sedang diekstraksi secara gila-gilaan oleh sesuatu. Tidak mudah untuk mengekstraksi energi ini, bahkan jika dia menggunakan keterampilan melahap sihir. Itu hal yang bagus, jangan biarkan wanita itu mendapatkannya, teriak Long Shui. Zhao Yixuan dan Feng Zixuan sudah terbang. Chen Xiang dan Ji Meixian juga segera bergegas, hanya beberapa roh yang terbentuk secara alami yang dapat menyerap esensi tumbuhan dan pepohonan. Benar saja, mereka segera melihat manik putih seukuran ibu jari dengan liar melahap kabut warna-warni yang samar, yang merupakan inti dari bunga, tanaman, dan pepohonan di dekatnya. Ini pil rumput dan pohon surgawi, kamu harus mendapatkannya, seru Sumei Yao. Chen Xiang belum pernah mendengarnya,
tetapi menilai dari reaksi Sume Yao, dia tahu betapa berharganya pil tanaman surgawi ini, tanpa menunjukkan kelemahan apapun, dia terbang dengan kecepatan tercepat, mencoba meraih manik kecil itu. Tetapi Feng Zishuan dan Zhao Yishuan lebih cepat darinya, dan mereka tiba di sisi rumput dan pil surgawi pohon sekaligus, dan mereka berdua mengulurkan tangan untuk mengambilnya pada saat yang sama, tetapi yang mengejutkan adalah rumput dan pohon itu. Pil surgawi berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke tanah. Budak perempuan kecil, cepat rasakan lokasi benda itu, lalu beritahu aku, teriak Chen Xiang buru-buru. Ji Meisian menjawab, saya tidak bisa merasakannya, benda ini sepertinya tahu cara menahan nafasnya. Long Sui segera melepaskan 108 indera ketuhanan, dan menggunakan 9 langit hingga batasnya, sehingga semua indera ketuhanan tenggelam ke dalam tanah, mencari rumput dan pohon tiandan. Feng Zishuan dan Zhao Yishuan juga menggunakan indera spiritual mereka untuk mencari rumput, pohon, dan pil surgawi di tanah, tetapi mereka tiba-tiba merasakan tekanan dari indera spiritual Hahai yang tak tertandingi, yang sangat mengejutkan mereka, mengira ada orang tua di dekatnya. Tetapi mereka segera menemukan bahwa kesadaran ilahi muncul dari tubuh Chen Xiang. Sangat tidak masuk akal bagi Chen Xiang untuk memiliki kesadaran ilahi yang begitu menakutkan, yang mengejutkan Zhao Yishuan dan Feng Zishuan, dan memandang Chen Xiang dengan sangat waspada. Sekarang Chen Xiang tidak bisa mengurus sebanyak itu, dia harus mendapatkan Grace Heaven Pill, dan Ji Meisian juga sangat ingin tahu tentang hal itu, dia bisa menghilang dari jangkauan penginderaan spiritualnya dalam sekejap, hanya dia yang tahu bahwa Chen Xiang dilepaskan. Saat ini kesadaran spiritualnya adalah milik Long Sui, dan semua naga kekaisaran mempraktikkan cara ilahi, jadi kesadaran spiritual mereka pada dasarnya menakutkan. Saya menemukannya, bersembunyi di bawah, kata Long Sui, dan melihat semburan cahaya putih tiba-tiba meluap dari tubuh Chen Xiang, menggali ke dalam tanah. Long Sui keluar untuk mengambil pil rumput surgawi secara langsung, tapi sekarang dialah satu-satunya yang bisa mendapatkannya dengan cepat. Apa itu? Zhao Yishuan merasakan sesuatu yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Chen Xiang, tetapi dia tidak dapat melihat apa itu. Kamu tidak peduli, ketika kamu bertemu hal-hal baik, kamu bisa mendapatkannya sesuai dengan kemampuanmu, kamu tidak ingin merebutnya. Chen Xiang memandang Feng Zishuan dengan waspada, dan dia mengeluarkan pisau pembunuh iblis King Long, karena Zhao Yishuan dan Feng Zishuan sama-sama memegang senjata. Pada saat ini, Long Sui mengirimkan transmisi suara ke Chen Xiang, kecepatan benda itu sangat cepat, ia berlari. Begitu suaranya jatuh, seberkas cahaya putih kecil terbang keluar, dan Chen Xiang melambaikan lengan bajunya, melepaskan awan besar kabut air, menutupi rumput, pohon, dan pil surgawi yang baru saja terbang, dan kemudian ledakan. Kekuatan sedingin es menyembur keluar, dan kabut air itu tiba-tiba membekukan rumput, pohon, dan pil surgawi di dalamnya. Melihat ini, Zhao Yishuan dan Feng Zishuan melompat. Itu milikku. Chen Xiang meraung dengan marah, gelombang suara menghancurkan bongkahan es yang besar, dan menggunakan teknik mengambil benda dari udara untuk mengambil rumput, pohon, dan pil surgawi. Zhao Yishuan dan Feng Zishuan sangat marah, mereka jauh lebih kuat dari Chen Xiang, dan mereka adalah orang pertama yang menemukan rumput surgawi dan pil pohon, dan hampir mendapatkannya. Tetapi pada akhirnya rumput surgawi dan pil pohon lari dan jatuh ke dalam tangan Chen Xiang. Melihat Chen Xiang memegang manik kecil yang memancarkan cahaya, mata Zhao Yishuan dan Feng Zishuan panas, penuh kecemburuan dan keserakahan, dan mereka segera mendatangi Chen Xiang. Chen Xiang sangat marah di hatinya, jelas jatuh ke tangannya, kedua orang ini sebenarnya ingin merebutnya. Bab 902 Penyembunyian Super. Pil rumput surgawi dipegang oleh Chen Xiang dan tidak dapat dimasukkan ke dalam cincin You Yao, yang mana sangat aneh. Begitu Zhao Yishuan dan Feng Zishuan datang ke depan Chen Xiang, mereka menebas Chen Xiang pada saat yang sama, kekuatannya sangat kuat, angin palem yang keluar menghancurkan semua pohon besar di belakang Chen Xiang, dan Chen Xiang hampir mengelak, tapi masih muntah darah. Makanlah, kata Sume Yao. Tampaknya Zhao Yishuan dan Feng Zishuan akan menggunakan segala cara untuk merebut pil surgawi tanaman dan pohon. Mereka menampar Chen Xiang satu demi satu, dan dicubit oleh dua orang kuat ini, Chen Xiang mampu menghindari selusin atau jadi bergerak. Serahkan. Zhao Yishuan berteriak dengan dingin, nafas sedingin es berwarna biru muda meluap dari telapak tangan Giok,
dan daerah sekitarnya ditutupi dengan embun beku biru muda. Meniup ke arah Feng Zishuan, dia ingin menelan semua rumput, pohon, dan pil surgawi. Sendirian. Telapak tangan yang penuh es menghantam tubuh Chen Xiang, langsung membekukan Chen Xiang, namun wajah Zhao Yishuan langsung berubah drastis, karena bukan Chen Xiang yang dibekukan, melainkan hanya hantu. Chen Xiang telah bersembunyi di balik pohon dan menelan pil rumput surgawi, tetapi ketika Zhao Yishuan dan Feng Zishuan bergegas mendekat, semuanya sudah terlambat, karena pil rumput surgawi telah meleleh di tubuh Chen Xiang, dan mulai bergabung dengan tubuhnya. Kamu. Zhao Yishuan melambaikan tangannya dan menamparnya, tetapi yang dia pukul hanyalah hantu, dan telapak tangannya mengenai pohon besar, membelah batangnya. Kabut hijau muda meluap dari tubuh Chen Xiang. Dia tersembunyi di antara dedaunan lebat di pohon besar, seolah-olah dia telah menyatu dengan dedaunan itu, tidak ada yang bisa menemukannya. Zhao Yishuan dan Feng Zishuan terkejut, memarahi Chen Xiang di dalam hati sambil melihat sekeliling. Ji Meixian dipanggil untuk mencari Chen Xiang. Dia bahkan lebih terkejut karena perasaan spiritualnya tidak dapat merasakan Chen Xiang. Sekarang dia hanya tahu bahwa Chen Xiang masih ada di dekatnya, itu semua karena kontrak tuan pelayan. Sialan, dia hampir terbunuh olehnya, kamu tidak berharap untuk keluar hidup-hidup dalam kehidupan ini. Chen Xiang sangat marah saat ini, untungnya dia sudah menyatu dengan pil rumput surgawi, bahkan Ji Meixian tidak bisa. Tidak menemukannya. Memakan pil rumput surgawi ini dapat menyatu dengan alam, dan akan memudahkan Anda dalam merasakan kekuatan bumi dan alam. Anda dapat menyerap sari tumbuhan dan pepohonan yang memiliki banyak manfaat. Selain itu, dapat sepenuhnya padukan nafasmu dengan alam, dan tidak akan orang ketahuan. Su Meiyao menghela nafas lega saat ini, dia benar-benar terkejut sekarang. Dia diserang oleh dua pria kuat dari surga, yang lemah bukan karena Chen Xiang memiliki pengalaman bertarung yang kaya, dan sekarang dia mungkin terluka parah. Zhao Yishuan dan Feng Zishuan juga tahu bahwa itu adalah rumput surgawi dan pil pohon, bahkan jika mereka adalah orang-orang yang berharga di alam surga. Itu dapat membuat banyak orang berdarah, jadi mereka sangat ingin merebutnya dari Chen Xiang sekarang. Namun pada akhirnya gagal, dan ditelan oleh Chen Xiang. Sekarang mereka tahu bahwa Chen Xiang bersembunyi untuk menyatu dengan rumput, pohon, dan pil surgawi. Jika Chen Xiang berhasil dalam fusi, dia dapat lolos dari kejaran mereka. Di masa depan, bahkan jika mereka memiliki senjata sihir yang lebih kuat, mereka tidak akan dapat menemukan Chen Xiang. Zhao Yishuan mengeluarkan pelat safir bundar, yang di atasnya terdapat susunan jari, dan susunan jari itu berputar dengan gila-gilaan pada saat ini. Chen Xiang menebak bahwa pelat safir itu adalah senjata ajaib yang dapat dilacak, tetapi itu jelas tidak valid sekarang. Dan dia tidak bisa menunjukkan arahnya. Feng Zishuan juga memiliki pelat safir, situasinya sama, semuanya berputar dengan susunan jari, dan tidak ada target tetap. Ini merepotkan. Zhao Yishuan mengerutkan kening, bergumam, dan menghentakkan kakinya dengan kuat. Jika Chen Xiang meninggalkan Gunung Singa ini, mereka akan terjebak di sini selamanya. Meskipun Ji Meixian mematuhi pengaturan Zhao Yishuan dengan sangat jujur, dia merasa sombong di dalam hatinya. Dia adalah seseorang yang pernah mengalaminya, dan dia telah banyak menderita di tangan Chen Xiang. Sekarang dua orang yang lebih kuat darinya masih diperankan oleh Chen Xiang di bawah tepuk tangan saat ini. Dia terjebak di sini sampai mati. Dia adalah gadis budak kecil Chen Xiang, dan memiliki hubungan yang rumit dengan Tuan Bai Youyo dan Su Meiyao. Chen Xiang sangat menghargainya dan tidak akan meninggalkannya. Saat menggabungkan pil rumput surgawi, Chen Xiang mempertimbangkan apakah dia harus terus menggunakan Zhao Yishuan dan Feng Zishuan. Tetapi kedua orang ini benar-benar terlalu berbahaya, dia hampir terbunuh sekarang. Tapi akan sangat berbahaya baginya dan Ji Meixian berada di sini. Jika mereka bertemu dengan makhluk asing yang kuat atau semacamnya, mereka akan berada dalam bahaya. Chen Xiang keluar, aku berjanji tidak akan melakukan apapun padamu lagi, aku bersumpah dengan darah. Zhao Yishuan sedang terburu-buru, mereka mencari Chen Xiang selama lebih dari 3 jam tetapi tidak menemukannya. Tetapi mereka tidak menemukannya. Saya tidak tahu bahwa Chen Xiang telah bersembunyi di pohon itu sepanjang waktu. Chen Xiang mencibir di dalam hatinya, dia tidak mau keluar, dia harus terus menunggu, bagaimanapun, Gunung Singa ini aman, dan aura di sini cocok untuk dia kembangkan, tidak akan menjadi masalah baginya untuk melakukannya.
Tinggal di sini selama 1 tahun atau lebih. Begitu kamu keluar, kami akan segera bersumpah dengan darah bahwa kami tidak akan pernah melakukan apapun padamu lagi. Feng Zishuan bahkan lebih cemas, dia tidak ingin tinggal di tempat hantu ini selamanya, bahkan jika dia terjebak. Selama 10 atau 8 tahun, dia masih tidak mau. Feng Zishuan dan Zhao Yixuan adalah putra dan putri dari kekuatan yang kuat itu. Kekuatan mereka saat ini hanya dapat dikembangkan dengan menyerap energi abadi, dan mereka tidak memiliki banyak pil. Jika mereka terjebak terlalu lama, mereka tidak akan bisa melakukannya. Tingkatkan kekuatan mereka sama sekali. Jika hal ini berlangsung terlalu lama, seseorang di surga akan menggantikan mereka, dan hari-hari baik mereka akan hampir berakhir. Melihat wajah Zhao Yixuan yang cemas dan marah, Ji Meixian berpikir dalam hati, jelas sekali kamu ingin menjadi kejam kepada orang lain, dan kamu pantas mendapatkannya. Dia dan Chen Xiang sangat tenang sekarang, dia tahu bahwa Chen Xiang masih dalam keadaan ini. Singa Shan, dan dia mengerti bahwa apa yang dilakukan Chen Xiang saat ini adalah dengan sengaja membuat Zhao Yixuan dan Feng Zishuan cemas. Budak perempuan kecil, coba pancing kedua idiot itu ke formasi teleportasi itu satu persatu. Aku ingat di prasasti disebutkan bahwa ada formasi teleportasi yang menyamar sebagai formasi pembunuhan. Jika berhasil, kedua idiot ini akan dibunuh. Meniup luka, jika perlu, sebaiknya kamu menggunakan beberapa trik, jangan takut terluka, aku punya ramuan untuk membuatmu pulih. Chen Xiang berpikir dengan hati-hati, dan akhirnya memikirkan cara yang baik. Setelah menerima transmisi suara Chen Xiang, Ji Meixian segera menjawab, "Oke, beritahu saya lokasi formasi pembunuhan, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk mengelabui mereka di sana." Jubah dewa itu lengkap dan bahkan lebih kuat, jadi Chen Xiang tidak khawatir dia akan terbunuh oleh barisan pembunuh itu, paling-paling dia akan sedikit menderita. Ji Meixian tidak takut menderita, dia hanya ingin membunuh Zhao Yixuan secepatnya dan menampar wajah wanita ini puluhan kali. Chen Xiang memberitahu Ji Meixian lokasi formasi pembunuhan, dan mata Ji Meixian berkedip, memikirkan kebohongan. Setelah memikirkannya, dia mengirimkan transmisi suara ke Zhao Yixuan. "Tuanku, gadis kecilku berpikir bahwa kita harus menemukan susunan teleportasi itu terlebih dahulu. Gunung Singa ini tidak terlalu besar. Hanya perlu beberapa waktu untuk menemukannya. Temukan itu susunan teleportasi. Kami selama Anda bertahan, cepat atau lambat Chen Xiang akan ditangkap, kami juga dapat mengancamnya, jika dia tidak keluar, kami akan menghancurkan susunan teleportasi dan mati bersamanya." Bab 903 Tuan dan Hamba bergabung. Zhao Yixuan memandang Ji Meixian dengan mata berbinar. Dia tiba-tiba merasa bahwa Ji Meixian sangat buruk. Dia pernah diintimidasi olehnya sebelumnya, tetapi sekarang dia masih memujanya, menunjukkan kemampuannya di depannya, tanpa sedikit pun rasa dendam padanya. Menghadapi. Tapi dia tahu kekuatan Ji Meixian, di matanya Ji Meixian seperti abu, dia bisa meledakkan Ji Meixian dalam satu tarikan napas, jadi dia tidak khawatir Ji Meixian akan membunuhnya. Ide Ji Meixian sangat bagus, Zhao Yixuan mengangguk padanya, dan kemudian memanggil Feng Zishuan, meskipun mereka mengadakan beberapa festival, tetapi sekarang mereka harus bersatu, sehingga mereka dapat memaksa Chen Xiang keluar. "Tidak apa-apa, pertama-tama kamu tidak sengaja menemukan susunan teleportasi, lalu aku akan menunggu mereka menemukan dua, lalu aku akan memberitahumu aturannya, lalu kamu berpura-pura menemukan polanya, mencari susunan teleportasi lainnya, dan serahkan susunan pembunuhan kepada orang lain. Pada akhirnya, ketika saatnya tiba, Anda akan mendekati formasi pembunuhan bersama-sama, dan saya akan mengaktifkan formasi pembunuhan." Setelah Chen Xiang mengetahui rencana Ji Meixian, dia berdiskusi dengan Ji Meixian lagi. Ji Meixian awalnya adalah seorang lelaki tua, dan sekarang dia bergabung dengan Chen Xiang, meskipun Zhao Yixuan dan Feng Zishuan kuat di satu sisi, di mata Chen Xiang dan Ji Meixian, mereka hanyalah dua ayam empuk yang tidak memiliki kekuatan. Mengetahui ketinggian dunia. "Tuan, maka Zhao Yixuan harus diserahkan kepada saya," kata Ji Meixian. Meskipun dia menyebut Chen Xiang sebagai tuan, nadanya tidak terlihat seperti budak perempuan. "Kita harus mengandalkan dia untuk mendekati makam kaisar. Pria itu jauh lebih lemah dari Zhao Yixuan, jadi tidak ada gunanya menjaganya," kata Chen Xiang.
Mereka bertiga mencari formasi teleportasi tersebut secara terpisah. Jime Isian mencari selama 2 hari, berpura-pura menemukannya secara tidak sengaja, dan Zhao Yixuan dan Feng Zixuan masing-masing mencari satu setelah hari kelima. Kamu juga memahami formasi. Zhao Yixuan melihat Jime Isian berjongkok di tanah, menatap formasi teleportasi yang dibentuk oleh pohon-pohon besar itu, dan dengan lembut membelai pola formasi dengan tangan gioknya. Pahami sedikit. Saya telah belajar sebelumnya bahwa pola roh ini sangat kuno. Pola roh keluarga Tongtian dan alam suci saat ini harus didasarkan pada pola roh ini. Jime Isian berkata, dia benar-benar memahami sedikit, lagi pula, dia telah berada di surga selama bertahun-tahun, dan dia sendiri adalah anggota klan bulu kerajaan. Chen Xiang masih berada di Gunung Singa ini, karena dibutuhkan banyak kekuatan untuk mengaktifkan formasi teleportasi ini. Jika dia ingin mengaktifkannya, dia harus menggunakan batu kristal dalam jumlah besar. Dia mungkin ada cara lain, jadi kita harus menemukan susunan teleportasi lain sesegera mungkin. Jime Isian berdiri dan melihat sekeliling, kami telah menemukan 4 sekarang, dan jaraknya tidak terlalu jauh, sehingga mudah untuk dipantau. Dari sini dari sudut pandang 4 susunan teleportasi, harus ada pola tertentu dalam pengaturannya, dan saya pikir saya harus dapat menemukan 6 lainnya. Zhao Yixuan tidak berani meremehkan Jime Isian sekarang, lagi pula, Jime Isian juga merupakan generasi putri surgawi, selama dia diberi waktu, di masa depan, dia akan dapat tumbuh ke levelnya, dan dia masih sangat mahir dalam formasi. Tianfu dan Tianzi seperti itu jarang terjadi. Anda harus ketahuilah bahwa apakah itu di surga atau di dunia fana, tujuan utama Tianzi dan Tianfu adalah untuk meningkatkan kekuatan mereka dan tidak melakukan apapun. Chen Xiang memberitahu Jime Isian peraturannya, dan sambil mengikuti beberapa lintasan, Jime Isian menjelaskan peraturannya, yang diam-diam mengejutkan Zhao Yixuan dan Feng Zixuan, karena ini diatur oleh Kaisar 10 Surga saat itu, tetapi sekarang Jime Isian, seorang Dewi Fana kecil, untuk dapat memahami aturannya. Mereka semua tahu bahwa ini memerlukan perhitungan yang sangat rumit untuk melakukannya. Formasi teleportasi ditemukan satu persatu, dan tidak ada satupun yang disentuh, mereka semua menghela nafas lega. Selama Chen Xiang masih di Gunung Singa, mereka akan memiliki harapan untuk menemukan Chen Xiang. Dan sekarang mereka semua bisa memantau formasi teleportasi itu. Ini yang ke-9, masih ada satu lagi, Jime Isian sengaja berpura-pura sangat lelah sambil berkeringat deras. Jangan berhenti, terus temukan yang terakhir untukku. Suara Zhao Yixuan menjadi parah. Jika dia tidak melihat kemahiran Jime Isian dalam teknik formasi, dia akan menamparnya atau mengutuknya. Ya, jawab Jime Isian lembut, dia tahu bahwa dia tidak perlu menanggungnya lebih lama lagi. Chen Xiang sudah lama bersembunyi di dekat formasi pembunuhan itu, begitu seseorang tiba, dia akan segera mengaktifkan formasi pembunuhan itu. Formasi pembunuhan itu sebenarnya adalah sebuah jebakan, jika Anda tidak sepenuhnya memahami isi dari prasasti tersebut, Anda tidak akan mengetahui bahwa itu adalah formasi pembunuhan. Jime Isian sudah siap, dan ketika susunan pembunuhan terbuka, dia akan segera menggunakan pakaian dewa untuk melawan. Ini yang terakhir, tapi yang ini agak aneh, kalian cepat pergi. Jime Isian sengaja terlihat kaget sambil melihat pola di tanah. Zhao Yixuan dan Feng Zixuan segera memasuki hutan, dan mereka berdua menemukan bahwa pola di tanah berbeda dari yang lain, lebih dalam, dan terlihat sangat kuat, membuat orang harus curiga bahwa ini mungkin formasi teleportasi yang dapat membawa mereka pergi. Apakah kamu tahu cara membuka susunan teleportasi ini? Zhao Yixuan bertanya. Chen Xiang tersenyum di dalam hatinya, dan diam-diam berkata, saya tahu. Dengan gerakan pikirannya, dia menggunakan akal ilahi untuk memicu sumber formasi yang tersembunyi di bawah formasi pembunuhan, dan melihat bahwa formasi pembunuhan tiba-tiba meledak menjadi lampu merah. Dan pedang panjang merah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang dari segala arah, menembak, energi pedang menembus ruang. Sangat menakutkan. Jime Isian dilindungi oleh pakaian dewa, dan energi pedang yang menakutkan tidak dapat menembus tubuhnya, tetapi membuatnya terbang. Pada saat itu, baik Zhao Yixuan dan Feng Zixuan segera melepaskan senjata sihir untuk melawan, dan pada saat yang sama mundur dari formasi pembunuhan, tetapi energi pedang kuat yang dilepaskan oleh formasi pembunuhan menghancurkan semua senjata abadi mereka dan menembus tubuh mereka hanya dalam sekejap. Beberapa kedipan tiba-tiba, mereka berlumuran noda darah.
Ini belum berakhir. Setelah lampu merah menghilang, naga api dimuntahkan satu demi satu, melilit tubuh mereka, menyebabkan mereka menjerit. Meskipun Jime Isian pingsan, luka dalamnya serius, dan dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan saat ini. Jika dia tidak dilindungi oleh pakaian dewa, dia akan berubah menjadi potongan daging terbakar yang tak terhitung jumlahnya sekarang. Zhao Yixuan dan Feng Zixuan tidak mati, semuanya didukung oleh kekuatan mereka yang menakutkan. Setelah api padam, hawa dingin yang mengerikan keluar dari formasi pembunuhan, dan pepohonan dengan radius beberapa kaki semuanya membeku dan kemudian hancur. Baik Zhao Yixuan dan Feng Zixuan terlalu beku untuk bergerak. Keluarlah, bergerak dan membombardir dua dari mereka. Zhao Yixuan tidak mati, dia membuka matanya lebar-lebar, dan bisa melihat Jime Isian duduk bersila di kejauhan, mengatur nafasnya, membuat giginya gatal karena marah. Tentu saja dia bisa melihat bahwa Jime Isian memiliki senjata ajaib yang sangat kuat. Jauh lebih kuat dari senjata peri mereka, itu membuatnya cemburu. Yang lebih menjengkelkan adalah Chen Xiang muncul saat ini, berdiri di belakang Jime Isian, dan memberi Jime Isian obat mujarab. Zhao Yixuan dan Feng Zixuan sangat marah hingga hampir meledak sampai mati, bahkan dengan jari kaki mereka masih bisa memikirkan Chen Xiang dan Jime Isian bergabung untuk membunuh mereka. Jime Isian mengambil pil pengembalian kehidupan, memulihkan setengahnya, berdiri dan mengikuti di belakang Chen Xiang. Chen Xiang berjalan menuju formasi pembunuhan sambil tersenyum. Bab 904 Pil Surgawi Abadi. Formasi pembunuhan masih ganas menyerang Zhao Yixuan dan Feng Zixuan, kekuatannya tidak sekuat sebelumnya, dan sekarang formasi pembunuhan ini telah dikendalikan oleh Chen Xiang. Chen Xiang berjalan di depan Zhao Yixuan sambil tersenyum. Ketika Zhao Yixuan melihat wajah kecilnya dan Jime Isian yang berperilaku baik di belakangnya, dia dan mata Feng Zixuan terbakar. Meskipun Jime Isian adalah bidadari di dunia fana, dia juga jauh di atasnya. Mengapa dia bercampur aduk dengan Chen Xiang? Dan mereka juga dapat melihat bahwa Jime Isian sangat patuh kepada Chen Xiang. "Ceka-ceka, tuanku, Anda terlihat sangat malu sekarang, apa yang Anda lakukan?" Chen Xiang berdiri sekitar 10 kaki di luar formasi pembunuhan, menunjukkan senyum puas. Zhao Yixuan ingin berbicara, tetapi pada saat ini, petir menyambar tubuhnya yang terluka, jadi dia hanya bisa menangis kesakitan. Formasi pembunuhan ini tidak biasa, dan masih banyak kekuatan yang belum dikonsumsi saat ini, dan hanya Chen Xiang yang dapat mengaktifkan formasi pembunuhan ini, karena metode untuk mengaktifkan formasi ini semuanya ada di tablet batu. Meskipun luka Jime Isian telah banyak sembuh, dia masih memiliki ketakutan. Dia baru saja terluka parah dalam formasi pembunuhan ini. Jika dia tidak segera melepaskan pakaian dewa untuk melawan, dia akan tetap menderita di dalam bahkan jika dia tidak melakukannya. Jangan mati. Ini adalah kekuatan Kaisar 10 Langit, formasi pembunuhan kecil dapat diatur dengan santai, dan dapat menyiksa yang kuat dari surga sampai mati. Dia merasa bahwa hanya kekuatan puncaknya saat itu yang dapat menahan kekuatan dalam susunan pembunuhan. Chen Xiang, Zhao Yixuan berteriak dengan marah, tapi dia hanya bisa meneriakkan dua kata ini, dan disambar petir ungu yang menakutkan setelahnya. Feng Zixuan menerima serangan terkuat, ini adalah niat Chen Xiang. Baik Zhao Yixuan dan Feng Zixuan terluka parah oleh serangan susunan pembunuhan, tetapi dia tidak berani menganggap entengnya, dan tidak melepaskan Putra Langit dan Nyonya Surga segera. Jangan bunuh dia, kamu setuju denganku. Melihat Zhao Yixuan sedang sekarat, Jime Isian buru-buru berkata. Pada saat ini, Zhao Yixuan terbaring di tanah seperti genangan lumpur. Dia tidak segera berteriak lagi. Dia telah disambar oleh guntur dan kilat mengerikan yang dilepaskan oleh barisan pembunuh dan pingsan. Bekas luka. Walaupun putra-putri yang lemah lembut ini telah mengalami banyak pengalaman, namun baru kali ini mereka mengalami kerugian yang begitu besar. Ketika menghadapi penghinaan dan kesakitan, alangkah baiknya jika mereka pingsan. Aku tahu, tapi bukan berarti kamu tidak tahu kekuatan kedua orang ini. Aku tidak bisa berhenti sekarang, aku harus memastikan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Chen Xiang sangat berhati-hati, kedua orang ini berasal dari kekuatan surgawi di alam surgawi, putranya yang bangga, mungkin dia memiliki senjata ajaib yang kuat pada dirinya.
Dia telah meminta Long Shui untuk menyelidiki dantian kedua orang ini. Dia ingin memastikan bahwa kedua orang ini tidak dapat lagi menggunakan energi di tubuh mereka. Jime Isian menatap Zhao Yixuan dengan niat membunuh, matanya bisa membunuh, tubuh Zhao Yixuan telah terkoyak-koyak. Kamu benar-benar membencinya, sama seperti kamu membenciku sebelumnya. Chen Xiang terkekeh, duduk di tanah dan menyaksikan dua orang yang hangus di tanah dirusak oleh guntur dan formasi pembunuh api di depannya. Kamu tidak tahu berapa banyak tamparan yang ditampar wanita jalang ini padaku. Begitu dia turun, dia memiliki keputusan akhir atas seluruh tanah suci Laut Putih. Di matanya, aku bahkan lebih buruk dari seekor anjing. Dia menampar wajahku setiap saat. Jime Isian Yu semakin dia berkata, semakin marah dia, dadanya diintimidasi dengan keras, dan dia berharap dia bisa bergegas untuk membalas dendam segera. Tidak heran kamu memiliki kebencian yang begitu besar. Saya sangat marah ketika mendengarnya. Beraninya kamu memukul gadis budak kecilku seperti ini. Chen Xiang mengangkat alisnya, dan kemudian membelai pipi cantik Jime Isian dengan sangat lembut. Apakah masih terluka sekarang? Bahkan aku tidak tahan untuk melawan, tetapi wanita ini telah mengalahkan mereka berkali-kali. Jika kamu ingin menghancurkan mereka sepenuhnya, kamu harus mengeluarkan pil surgawi mereka. Kata Jime Isian. Pil surgawi? Chen Xiang telah menggabungkan pil surgawi rumput dan pohon sebelumnya, dia tidak menyangka ada hal seperti itu di tubuh manusia. Setelah melewati bencana ke-9 dan naik ke surga, serap sejumlah besar energi abadi, dan padatkan energi sebenarnya di dalam tubuh menjadi bentuk pil, yang jauh lebih besar dari rumput, pohon, dan pil surgawi yang Anda gabungkan sebelumnya. Selama kamu abadi, ada hal seperti itu. Itu hal kecil. Tapi selama seseorang meninggal, pil surgawi akan segera menghilang, kata Jime Isian. Pil surgawi di tubuh mereka masih sangat kuat, dan belum rusak. Hanya saja tubuh mereka lemah. Long Shui berkata, jiwa juga sangat kuat, dan mereka memiliki senjata ajaib yang kuat untuk melindungi mereka. Jiwa. Tentu saja, selama jiwa dan ramuan itu masih hidup, itu setara dengan hidup. Selama ramuan itu dapat membentuk kembali tubuh. Jime Isian menggelengkan kepalanya, tampaknya susunan pembunuhan ini tidak akan menyakitkan. Ramuan mereka, jiwa mereka baik Tiandan dan Tiandan dilindungi oleh harta abadi yang kuat. Bukankah itu cukup untuk mengambil Tiandan mereka di masa lalu? Kata Chen Xiang. Tidak, kamu pernah melihat pil surgawi rumput dan pohon sebelumnya, jiwa mereka ada di dalam pil surgawi, selama kamu menghentikan formasi pembunuhan ini, pil surgawi mereka akan melompat keluar dan melarikan diri. Kekuatan yang terkandung dalam pil surgawi mereka adalah lebih kuat dari rumput dan pepohonan. Tiandan jauh lebih kuat, dan akan sulit menangkap mereka jika melarikan diri, kata Jime Isian. Chen Xiang tiba-tiba teringat situasi masa depannya. Ada 5 patung binatang di dantiannya, dan diagram Tai Chi Yin Yang. Saya tidak tahu akan seperti apa di masa depan. Apakah itu akan memadatkan pil surgawi? Mereka tidak pingsan. Chen Xiang mengambil beberapa langkah ke depan, menatap Zhao Yixuan dan Feng Zixuan. Kesadaran mereka masih ada, dan mereka dapat mendengar suara-suara di luar. Mereka sekarang sudah mati secara fisik, jawab Jime Isian. Chen Xiang mengelus dagunya, dan berkata sambil tersenyum, jadi pil surgawi digerakkan oleh jiwa mereka? Jime Isian mengangguk, dia tiba-tiba menebak apa yang akan ditangkap Chen Xiang. Yang abadi memang seperti ini, sangat sulit untuk membunuh mereka, terutama ketika mereka sedang waspada sekarang. Jika kamu menghancurkan pil surgawi mereka dengan pisau saat mereka tidak memperhatikan, mereka semua akan habis, tapi itu jelas tidak akan terjadi. Untuk bekerja sekarang. Jime Isian berkata, tetapi Anda hanya perlu menahan jiwa mereka. Chen Xiang akan menggunakan kutukan putus asa untuk menahan jiwa-jiwa di pil surgawi. Setelah menelan jiwa orang itu, pil surgawi disimpan sementara. Itu adalah kekuatan murni, kata Bai Youyo. Ketika Chen Xiang merapal mantra sihir penyerap jiwa, dia melemparkannya dari jarak 10 kaki, dan dia juga harus bekerja sama dengan keterampilan sihir melahap untuk menembus ke dalam barisan pembunuhan dan melahap jiwa Feng Zixuan. Agar tidak diganggu, Chen Xiang menggunakan kedua keterampilan sihir ini secara maksimal, melahap jiwa Feng Zixuan dari udara. Sepertinya kali ini jiwaku akan tumbuh lebih kuat lagi.
Chen Xiang bersemangat di dalam hatinya, dia bisa merasakan jiwa Feng Zishuan yang kuat, dan dia juga bisa mendengar Feng Zishuan berteriak padanya. Jiwa Feng Zishuan menahan serangan jiwa dari susunan pembunuhan, sekarang Chen Xiang memanfaatkan kekosongan dan dengan mudah menghapus kesadaran Feng Zishuan, lalu mengekstraksi jiwa, menelannya ke dalam lautan kesadaran, dan membiarkan jiwanya menghadapinya. Memperbaiki satu. Saya tidak menyangka formasi pembunuhan ini juga memiliki serangan jiwa, tapi agak lemah. Chen Xiang tertawa, dan kemudian mulai menyerang Zhao Yixuan. Bab 905 Budak Kecil. Feng Zishuan telah selesai, tetapi masih ada pil surgawi yang mengandung energi besar di tubuhnya. Sekarang giliran Zhao Yixuan. Chen Xiang berjanji pada Ji Meixian bahwa dia akan menyerahkan wanita ini padanya, jadi dia tidak bisa melahap Zhao Yixuan. Ketika Ji Meixian membalas dendam pada tubuh yang tidak sadarkan diri, dia pasti tidak akan bisa menghilangkan kebenciannya. Tapi dia bisa menyegel pil surgawi Zhao Yixuan, selama kekuatan pil surgawi tidak dapat digunakan, dia tidak bisa mengebor ke dalam tanah seperti pil surgawi sayuran. Selama aku menyegel pil surgawinya, aku bisa berhenti membunuh dan mengeluarkannya. Chen Xiang menembakkan cahaya keemasan di antara alisnya, melepaskan mana, dan mengukir batasan pada pil surgawi Zhao Yixuan dengan mana, memenjarakan pil surgawinya. Kekuatan. Ji Meixian mengepalkan tangan gioknya erat-erat, menunggu saat balas dendam. Chen Xiang, kamu penjahat tercela, apa yang kamu lakukan? Jiwa Zhao Yixuan berteriak. Chen Xiang mencibir, penjahat tercela? Kamu tidak tercela? Saya jelas-jelas mengambil pil sayuran surga, tetapi Anda ingin membunuh saya untuk merebutnya. Jika bukan karena itu, kami pasti sudah berteleportasi ke tempat lain sekarang. Shishan, mungkin dia sudah keluar. Dia mulai mengukir beberapa pola roh pada pil surgawi biru yang bersinar dengan kekuatan sihirnya. Ini adalah pola roh yang dapat menyegel kekuatan dalam pil surgawi. Dia membacanya dari buku ilahi, saya juga ingin belajar dan menjual sekarang. Zhao Yixuan ini benar-benar tidak sederhana, ada jiwa es biru alami di tubuhnya, dan urat langit mendung. Dia adalah pria kuat yang menggunakan kekuatan es dan dingin. Chen Xiang membutuhkan waktu 3 jam untuk berhasil menyegel kekuatan pil surgawi Zhao Yixuan, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Paling lama bisa bertahan selama 3 hari jika tubuh fisik Zhao Yixuan pulih, maka dia dapat membuka segilnya lebih cepat. Formasi pembunuhan berhenti. Chen Xiang dan Ji Meixian terbang seperti angin. Chen Xiang meraih Feng Zishuan, Ji Meixian meraih Zhao Yixuan, dan keluar dari formasi pembunuhan. Zhao Yixuan penuh dengan luka, tetapi setelah meninggalkan formasi pembunuhan, energi spiritual langit dan bumi mengalir ke dalam tubuhnya, memberi nutrisi pada luka-lukanya. Chen Xiang memanggil pisau pembunuh setan naga azur, mengubah pisau pembunuh setan naga azur menjadi belati kecil, membelah perut Feng Zishuan, dan mengeluarkan manik putih seukuran telur, yang merupakan pil surgawi di tubuh Feng Zishuan. Melihat pemandangan ini, Zhao Yixuan dan Ji Meixian merasa aneh, terutama Zhao Yixuan, jika pil surgawinya dikeluarkan, maka basis budidayanya akan setara dengan dihapuskan. Ini adalah pil surgawi. Energi di dalamnya benar-benar menakutkan. Chen Xiang menghela nafas. Pil surgawi saya dan adik perempuan saya telah rusak, dan luka pada dantiannya sangat serius. Jika kita ingin pulih, kita harus memulihkan dantian terlebih dahulu, dan kemudian membiarkan Tiandan beregenerasi sebelum kita selesai, kata Bai Youyo. Pil surgawi adalah sumber kekuatan bagi mereka yang abadi, dan jika diambil, itu setara dengan orang cacat dengan tubuh fisik yang kuat. Jalang. Ji Meixian menampar Zhao Yixuan dengan keras. Meskipun Zhao Yixuan tersambar petir, dia adalah seorang wanita, dan dia harus melindungi wajah cantiknya jika dia mau. Ini juga membuat Ji Meixian menamparnya dengan sangat baik. Papa. Ji Meixian bergantian tangan kiri dan kanan, menampar wajah Zhao Yixuan tanpa mendengarkan, tetapi tubuh fisik Zhao Yixuan cukup kuat, dan setelah ditampar dengan liar oleh Ji Meixian, wajahnya menjadi sedikit merah. Tentu saja, Ji Meixian tidak bermaksud untuk menghancurkan wajah cantik ini, jika tidak, dia tidak akan perlu mengalahkannya di masa depan. Zhao Yixuan sedang mengertakkan giginya saat ini, matanya penuh kebencian, Ji Meixian gagal menyakitinya, tapi itu lebih buruk daripada luka di tubuhnya, melukai harga dirinya. Seperti yang diharapkan dari seorang Dewi Agung,
dia pulih begitu cepat. Ji Meixian mencibir dan menampar wajah Zhao Yixuan dengan wajah tegas. Kamu pengkhianat. Kamu adalah pengkhianat, dan seluruh keluargamu adalah pengkhianat. Jika kamu tidak memperlakukanku seperti itu sebelumnya, aku pasti akan memberimu hari bahagia hari ini, tetapi aku telah memutuskan bahwa aku tidak akan melakukannya, membiarkanmu mati begitu saja. Ji Meixian sangat marah, dan menginjak wajah giok Zhao Yixuan, membuat Zhao Yixuan sangat terhina. Chen Xiang mencari tubuh Feng Zixuan di samping, ingin melihat apa yang tersembunyi di tubuh Feng Zixuan, namun pada akhirnya dia hanya mendapatkan cincin penyimpanan. Meixian, apa yang akan kamu lakukan dengannya? Pembatasan saya tidak akan menyegelnya terlalu lama, dan dia mungkin akan pulih dalam 1 atau 2 hari, kata Chen Xiang. Ekspresi Ji Meixian berubah dingin, dan dia berkata, aku ingin dia menjadi budak perempuanku. Saat dia berbicara, dia melepas pakaian compang-camping Zhao Yixuan, memperlihatkan tubuh gioknya dengan bekas luka. Chen Xiang meniup peluit. Meskipun Zhao Yixuan penuh dengan luka, dia terlihat sangat cantik sekarang. Bekas luka di tubuhnya tidak terasa tidak patuh. Wajah kuyunya penuh dengan penghinaan dan kemarahan, dan air mata berkilau di matanya. Guang, gadis surgawi yang begitu tinggi dan perkasa memberi Ji Meixian kesenangan yang aneh. Ji Meixian mengeluarkan kristal video untuk merekam proses pemerkosaan Zhao Yixuan olehnya. Kamu. Zhao Yixuan sangat marah hingga dia hampir muntah darah setelah mengetahui bahwa itu adalah kristal gambar. Dia tidak bisa bergerak sekarang dan hanya bisa berada di bawah belas kasihan Ji Meixian. Yang membuatnya merasa sangat malu adalah itu ada seorang pria yang mengawasi di sampingnya, dan dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Kamu mengucapkan satu kata lagi, dan aku akan memukul mulutmu. Ji Meixian meninju wajah Zhao Yixuan. Chen Xiang mengelus dagunya dan tersenyum, gadis budak kecil ini memiliki sikapku, dan sekarang dia ingin menerima seorang gadis budak juga. Lalu bukankah ini Zhao Yixuan gadis budak kecilku? Menarik, haha. Ji Meixian melihat marah sekarang, bahkan Chen Xiang merasa takut, tetapi itu bisa dimengerti ketika dia memikirkannya, dia diambil sebagai budak oleh Chen Xiang sebelumnya, dan kemudian dia dianiaya oleh Zhao Yixuan ini, memukuli dan memarahi, dia menahannya begitu lama. Sekarang dia punya kesempatan untuk melampiaskan, tentu saja dia selamat bersenang-senang. Pelacur kecil, apakah menurutmu aku, Ji Meixian, benar-benar manusia kecil? Ketika ibuku berkuasa di surga, 18 generasi nenek moyangmu belum lahir. Jika kamu menggangguku sebentar, aku akan memperbudakmu selama sisa hidupmu. Kontrak pelayan, kalau tidak aku akan mengecat wajah kecilmu. Ji Meixian berkata dengan dingin. Zhao Yixuan juga sangat keras kepala, setelah diperkosa oleh Ji Meixian barusan, meskipun dia penuh dengan penghinaan dan kemarahan, dia tidak menyerah. Dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dengan kekuatan fanamu yang rendah, jangan coba-coba merusak penampilanku. Ji Meixian menepuk wajah Zhao Yixuan, dan berkata sambil mencibir, sekarang tampaknya wajah ini adalah kelemahanmu, dan terlihat lebih berharga daripada hidupmu. Saat dia berkata, tangan gioknya menyelinap ke dada montok Zhao Yixuan, membuat dia merasa sangat lemah. Chen Xiang menatap lurus ke matanya. Itu adalah pertama kalinya dia melihat seorang wanita menganiaya seorang wanita. Zhao Yixuan memiringkan kepalanya sangat tinggi, bekas luka di tubuhnya perlahan pulih, dan energi roh dari segala sesuatu di sekitarnya dengan cepat mengalir ke tubuhnya. Dia tidak memiliki darah, tetapi sungguh menakjubkan memiliki kemampuan ini. Pinjamkan aku pisau pembunuh iblis Azur Dragon. Ji Meixian menatap Chen Xiang dan mengulurkan tangan gioknya. Chen Xiang melemparkan pisau ajaib yang berubah menjadi belati di tangannya, dan mendarat di tangan Ji Meixian. Sekarang dia mengizinkan Ji Meixian menggunakannya, sehingga Ji Meixian bisa memegangnya di tangannya. Ji Meixian memegang versi mini dari pisau ajaib, dan perlahan-lahan menyelipkannya ke pipi Zhao Yixuan dengan bagian belakang pisau. Merasakan kekuatan pada pisau ajaib, tubuh halusnya bergetar. Pisau ini dapat memotong wajahnya seperti memotong tahu. Kamu benar-benar menghargai wajahmu, dan kamu telah marah dengan beberapa dewa yang kuat. Kekuatanku saat ini tidak dapat digunakan, tetapi kamu harus sangat jelas tentang kekuatan pisau ini. Ji Meixian menjilat bibirnya, nadanya sangat menakutkan. Bab 906 mengontrol Laut Putih.
Ketika Chen Xiang melihat Zhao Yixuan untuk pertama kalinya, dia menutupi wajahnya dengan cahaya, dia merasa bahwa dirinya yang murni dan murni tidak dapat dilihat oleh manusia ini, tetapi sekarang tubuh gioknya sepenuhnya terlihat oleh pria yang paling dia benci. Di depannya, dan dibelai oleh seorang wanita kejam. Saya pikir dia telah mempraktikkan keterampilan sihir yang kuat, dan dia telah membuat wajahnya begitu tebal sehingga dia hanya bisa memotongnya dengan pisau ajaib. Chen Xiang tersenyum, dan sepasang mata pencurinya menyapu tubuh Zhao Yixuan yang tidak rata maju mundur, yang mana membuat Zhao Yixuan ingin memotongnya, menggalinya dan menginjak-injaknya. Meskipun dia memiliki beberapa bekas luka di tubuhnya, hal itu tidak mempengaruhi penglihatannya, dan itu juga menambah keindahan yang aneh. Melihat wajah keras kepala Zhao Yixuan, Ji Meixian dengan tegas berkata, "Saya akan menghitung sampai 2, jika Anda tidak melepaskan kontrak tuan pelayan, saya akan menebas wajah Anda 10 kali. Kemudian saya akan mengumumkan penampilan cacat Anda di surga, dan gambar kristal juga aku akan berjalan mengelilingi langit." 1. Ujung pisau yang tajam sudah dekat dengan pipi Zhao Yixuan. Zhao Yixuan memikirkan penampilannya yang menyedihkan diumumkan di surga, dia ingin segera mati, tetapi bahkan jika dia mati, itu tidak ada gunanya, dia menggigit bibirnya erat-erat, awan cahaya keluar dari antara alisnya, membentuk angin puyuh, dia harus menyerah pada saat ini. Agar dia dapat bertahan hidup, selama dia masih hidup, dia mungkin memiliki kesempatan untuk berdiri, jika tidak dia tidak hanya akan mati, tetapi keburukannya akan menyebar ke surga, yaitu sesuatu yang lebih mengerikan dari kematian. Setelah Ji Meixian dan Zhao Yixuan membuat kontrak tuan pelayan, mereka tiba-tiba menjadi lembut dan tersenyum. Saat ini, senyuman di wajahnya seperti 100 bunga bermekaran, seperti hangatnya sinar matahari di musim dingin, hangat dan menawan, sangat berbeda dari penampilan seperti penyihir sebelumnya, bahkan Zhao Yixuan pun tercengang melihatnya, dia baru saja bangun. Sekarang, Ji Meixian sama seperti dia. Dia cantik, dan dia menyiksa Ji Meixian seperti itu sebelumnya karena dia cemburu pada Ji Meixian. "Gadis Zhao, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan di masa depan, kan? Kamu tidak boleh berpikir untuk tidak menaatiku." Ji Meixian berganti menjadi gaun panjang seputih salju, dan dia menggantinya di depan Chen Xiang, yang membuat Zhao Yixuan dia semakin merasa bahwa hubungan antara Chen Xiang dan Ji Meixian tidak biasa. Chen Xiang sedang bermain dengan pisau ajaib kecil di tangannya, matanya seterang bintang, tidak seperti pencuri sebelumnya, dia bisa mengetahui apa yang dia rencanakan dalam sekejap. Zhao Yixuan mengenakan gaun panjang seputih salju yang diberikan oleh Ji Meixian dan sedikit menundukkan kepalanya, terlihat sangat rendah hati, lebih seperti gadis budak daripada dirinya. Dan dia tidak berani memikirkan balas dendam atau apapun, kalau tidak kepalanya akan sakit, yang disebabkan oleh reaksi negatif dari kontrak. "Budak perempuan kecil, lihat betapa berdedikasinya dia, kamu tidak pernah terlihat seperti budak perempuan di hadapanku." Chen Xiang cemberut, memainkan cincin Feng Zixuan. Zhao Yixuan sangat terkejut di dalam hatinya, dia telah menebak tentang hubungan antara Chen Xiang dan Ji Meixian, kekasih, saudara laki-laki dan perempuan, dan banyak hubungan lainnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Ji Meixian sebenarnya adalah budak wanita Chen Xiang. Melihat senyuman di wajah Chen Xiang, Zhao Yixuan sangat terkejut, dia curiga Chen Xiang telah memaksa Ji Meixian menjadi budak wanita saat itu. "Itu semua miliknya, santai saja." Chen Xiang tertawa, dia tahu bahwa kemarahan Ji Meixian telah hilang, dan memiliki Zhao Yixuan, seorang budak peri, atas belas kasihannya, dia jauh lebih bahagia daripada Chen Xiang. Ji Meixian mendengus pelan, meskipun dia masih memiliki hati untuk menjadi gadis budak, dia tidak begitu membenci Chen Xiang. Setidaknya setelah Chen Xiang menerimanya, dia tidak mempersulitnya, Chen Xiang menerimanya sebagai seorang gadis budak. Tujuan terbesarnya adalah untuk memastikan bahwa dia tidak akan mengejar dan membunuh Bai Youyo dan Su Meiyao di masa depan, sehingga dia tidak akan bisa mengejar Sui Xianxian dan Leng Youlan di masa depan. Chen Xiang mengeluarkan botol giok dan menyerahkannya kepada Ji Meixian, oleskan pada lukanya, sehingga dia dapat pulih dengan cepat. Luka yang disebabkan oleh api guntur yang mematikan itu tidak mudah untuk dipulihkan. Ji Meixian tidak mengatakan banyak, setelah mengambilnya dia membantu Zhao Yixuan melepas pakaiannya, tetapi Chen Xiang berbalik dengan sadar,
membuat Ji Meisian dan Zhao Yixuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang, mengutuk Chen Xiang di dalam hati mereka pikir itu menyenangkan sebelumnya. Tapi sekarang mereka berpura-pura menjadi seorang pria sejati. Sekarang Zhao Yixuan adalah budak perempuan Ji Meisian, Chen Xiang membebaskannya karena telah membuka segel Tiandan, tetapi dia masih mengalami beberapa luka. Untuk memulihkannya, Ji Meisian memberinya semangkuk besar darah untuk diminum. Chen Xiang tidak bisa menahan tawa, terakhir kali saya mengambilnya sebagai budak wanita, dia juga meminum sebotol besar darah saya. Sekarang Anda juga meminum darahnya untuk pulih dari cedera. Setelah Zhao Yixuan meminumnya, dia berpikir sungguh luar biasa bahwa darah Ji Meisian sebenarnya mengandung kekuatan yang sangat aneh, yang dapat dengan cepat memperbaiki tubuhnya, tetapi yang membuatnya semakin sulit untuk dipahami adalah bahwa Ji Meisian harus meminum darah Chen Xiang. Karena dia mempunyai darah seperti ini, darah untuk menyembuhkan luka. Rasanya sangat menyenangkan untuk disentuh. Chen Xiang dengan penuh kasih membelai wajah Zhao Yixuan yang berair dan cantik, enggan untuk mengambil tangannya kembali. Zhao Yixuan benar-benar ingin marah. Chen Xiang bukanlah tuannya, tapi dia adalah tuan dari tuannya. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan menekan ketidakbahagiaan di hatinya. Jangan tertekan, tuanmu memiliki banyak latar belakang, dia adalah peri abadi Yui saat itu, dia baru berlatih lagi sekarang, dan dia pasti akan bersinar di surga lagi di masa depan, selama kamu melayani dia baiklah. Dia tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Chen Xiang sangat enggan untuk menarik tangannya, wajah giok Zhao Yixuan sangat mudah untuk disentuh, dan dia sangat ingin mencoba bagian lain dari tubuhnya. Yui abadi, bukankah dia sudah mati? Apakah ini benar? Zhao Yixuan menatap Ji Meisian dengan heran. Meskipun Immortal Yui adalah sosok terkenal bertahun-tahun yang lalu, reputasinya masih terus berlanjut hingga saat ini, meskipun demikian dikabarkan bahwa dia meninggal. Apakah kamu tidak berani mempercayainya? Ji Meisian berkata dengan dingin, mengetahui bahwa dia masih memiliki reputasi tinggi di surga. Semburan kekuatan bangga meluap dari tubuhnya yang halus. Ji Meisian berkata kepada Chen Xiang, sekarang Tanah Suci Laut Putih sepenuhnya terkendali, apa yang akan kamu lakukan dengan Tanah Suci Laut Putih? Zhao Yixuan adalah orang yang bertanggung jawab atas Tanah Suci Laut Putih di sini, tapi dia harus mendengarkan Ji Meisian, dan Ji Meisian harus mendengarkan Chen Xiang. Pertama, kamu tidak diperbolehkan menyerang Sekte Taiwu. Kedua, kamu terus berpura-pura ingin membunuhku, sehingga kamu tidak terlihat. Ketiga, kamu harus terus berkeliaran di Tanah Suci Laut Putih dan menunggu kedatanganku. Pengaturan. Chen Xiang serius. Kata. Menurut instruksi di atas, saya tidak akan tinggal terlalu lama, dan saya harus kembali ke surga setelah beberapa saat, kata Zhao Yixuan. Saat ini dia sudah menaiki kapal pencuri, jadi dia hanya bisa menurutinya. Chen Xiang berpikir sejenak, dan berkata, kamu boleh naik. Tetapi kamu harus membantu Meisian mengkonsolidasikan posisinya sebelum naik. Kami juga akan pergi ke surga di masa depan, dan kamu dapat turun kapan saja. Apa yang akan terjadi di masa depan? Mari kita bicarakan nanti, mari istirahat dan sesuaikan kondisi kita sebelum menuju ke Gunung Singa berikutnya. Zhao Yixuan sekarang menjadi gadis budak orang lain, dan satu-satunya hal baik yang dia pikirkan adalah dia tidak melakukannya. Tidak perlu khawatir terjebak di sini, statusnya sangat berguna, Chen Xiang tidak akan membiarkannya mati. Bab 907, Giok Abadi. Yang dalam suasana hati terbaik saat ini adalah Ji Meisian, dan sekarang dia juga merasakan kegembiraan menjadi seorang master. Sebelumnya, Zhao Yixuan menindasnya dengan segala cara yang mungkin, tetapi sekarang dia dipaksa untuk menjinakkannya dan menjadi orang yang berperilaku baik. Pembantu. Ji Meisian merasa sekarang dia memiliki perasaan menjadi penguasa surga, dan itu bahkan lebih menyenangkan daripada saat itu. Pada saat itu, tidak mudah baginya untuk menemukan budak wanita seperti Zhao Yixuan. Ceritakan padaku tentang hal-hal di surga. Pernahkah kamu mendengar tentang klan bulu kerajaan? Ji Meisian meminum sejenis mata air peri yang dibawakan Zhao Yixuan, dan dia sangat menikmati rasanya. Mata air peri dari surga. Ketika Chen Xiang mencicipinya untuk pertama kali, dia memiliki banyak sisa rasa, seperti Zhao Yixuan, dia meminta lebih banyak lagi, dan sering memberikannya kepada 3 wanita di cincin Youyao. Klan bulu kerajaan, ini adalah kekuatan besar di surga.
Meskipun baru muncul dalam 1000 tahun terakhir, itu sudah ada sejak lama, tetapi sebelumnya sangat rahasia, dan sekarang banyak orang tidak tahu tentang kekuatan itu dari klan bulu kerajaan. Situasi spesifiknya, tapi kami kekuatan kuno tahu sesuatu tentang itu. Zhao Yixuan menjawab dengan lembut, dia sangat bingung. Ketika Abadi Yui menghilang, klan bulu kerajaan belum muncul, tetapi Ji Meisian tahu tentang dia. Ji Meisian adalah peri Abadi Yui. Zhao Yixuan sangat bingung hingga saat ini, tentu saja dia tidak berani menanyakan lebih detail pada Ji Meisian. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang klan bulu kerajaan? Ji Meisian tampak tenang, tetapi hatinya penuh dengan kebencian. Klan bulu kerajaanlah yang pertama kali menyerangnya, dan dia menjadi seperti ini. Zhao Yixuan berkata, patriark klan bulu kerajaan bukanlah manusia, tetapi burung dan binatang yang sangat kuat. Kami tidak tahu persis jenis burung atau binatang apa itu, dan banyak orang kuat dari klan bulu kerajaan adalah binatang buas. Juga, klan bulu kerajaan ada banyak kekuatan besar, menengah dan kecil yang didirikan oleh manusia di bawah Panji. Singkatnya, klan bulu kerajaan adalah salah satu dari 10 kekuatan teratas di surga. Surga itu sangat besar, dan dikatakan bahwa ada 9 langit dan 10 tempat di langit, dan 10 tempat itu adalah 10 wilayah terendah di langit, dan kemudian ada 9 surga, yang merupakan dunia tingkat tinggi yang sangat megah, dan ada banyak kekuatan di dalamnya, dan jelas tidak lemah untuk menjadi yang terbaik. 10 kekuatan besar. Ji Meisian sedikit mengernyit, saya tidak menyangka langit akan berubah begitu cepat. Kuil penekan iblis dan kuil api termasuk di antara 10 kekuatan teratas, kata Zhao Yixuan lagi. Kuil penekan iblis dan kuil api memang sangat kuat. Chen Xiang tidak terlalu terkejut. Kuil penekan iblis diciptakan oleh orang aneh seperti Tianzun dari penekan iblis. Ini adalah kekuatan besar melawan iblis. Kuil Dewa Api telah menjarah jiwa api selama bertahun-tahun, dan menggunakan jiwa api untuk merekrut atau melatih sejumlah besar alkemis tingkat tinggi, tidak hanya kekuatan terkenal dalam mengolah api, tetapi juga memiliki rantai industri besar. Obat mujarab. Chen Xiang memiliki segel suci iblis penekan di tangannya, meskipun itu harus dimiliki oleh penguasa kuil iblis penekan, dengan segel suci iblis penekan di tangannya, dan kemudian dia dapat mempelajari keterampilan kuat yang diturunkan oleh dewa iblis penekan, dia bisa menjadi master aula. Pernahkah kamu mendengar tentang klan naga kekaisaran? Ini ditanyakan oleh Chen Xiang atas nama Long Sui. Zhao Yixuan menggelengkan kepalanya, saya belum pernah mendengarnya. Tetapi ada legenda di surga bahwa ada lembah naga di atas 9 langit, tempat sekelompok naga yang sangat kuat berkumpul. Itu adalah sarang naga dari klan naga kekaisaran. Aku tidak menyangka naga-naga ini akan datang. Sekarang masih sangat sederhana, dan itu tidak berarti mengendalikan 9 langit dan 10 tempat. Kata Ji Meisian. Long Sui Dioyaoring bergumam, bagaimana mereka bisa menjadi kaisar? Naga-naga bodoh itu sedang menungguku, kaisar naga tertinggi, untuk keluar dari gunung. Tanpa kaisar ini yang memimpin mereka, mereka hanyalah serangga. Cincin penyimpanan, dan dia menghela nafas, perahu naga Yaori yang kuat ada di dalam, tapi sayangnya cincin penyimpanan ini memiliki jejak spiritualnya, sepertinya saya tidak bisa mengeluarkannya. Jika Zhao Yixuan telah melihat dengan serius ke cincin penyimpanan, jika Ji Meisian tidak terlalu membencinya, dia mungkin akan berakhir seperti Feng Zixuan, meskipun sekarang dia adalah budak Ji Meisian tidak ingin mengambil cincin penyimpanannya, yang membuatnya sangat tidak terduga. Status Feng Zixuan di keluarga Feng tidak rendah, dan dia lebih muda dariku. Jika dia diberi lebih banyak waktu, cepat atau lambat dia akan melampauku. Hal-hal di cincin penyimpanannya tidak sederhana, kata Zhao Yixuan. Gadis budak kecil, jangan memprovokasiku lagi. Chen Xiang menghela nafas tak berdaya. Long Sui berkata, kamu melahap jiwa Feng Zixuan, dan kamu memiliki pil surgawi Feng Zixuan, mungkin kamu bisa mengeluarkan isi cincin penyimpanan. Mata Chen Xiang berbinar, dan dia buru-buru mengeluarkan pil surgawi. Dia akan mencobanya, karena dia masih memiliki sisa kekuatan jiwa Feng Zixuan di lautan kesadarannya, selama dia mensimulasikan kesadaran Feng Zixuan untuk membuka cincin penyimpanan tidak akan hancur dengan sendirinya. Saya ingin obat mujarab, saya ingin obat mujarab. Chen Xiang sedikit bersemangat sekarang, dia tertawa, memegang ramuan surgawi dengan erat,
lalu menyedot energi dari ramuan surgawi, dan kemudian menggabungkannya ke dalam jiwa Feng Zishuan untuk memadatkannya. Kesadaran. Kesadaran ini berbeda dengan miliknya, jadi ada harapan besar untuk mengeluarkan isi cincin penyimpanan. Ada banyak hal, berikan aku senjata ajaib penyimpanan di satu ruang, dan aku akan memindahkannya ke sana dulu, kata Chen Xiang. Zhao Yixuan buru-buru menyerahkan cincin penyimpanan kepada Chen Xiang. Chen Xiang lebih memadatkan kesadaran spiritual Feng Zishuan, dan kemudian memindahkan isi cincin penyimpanan Feng Zishuan ke cincin penyimpanan lainnya dalam satu tarikan napas. Haha, berhasil. Chen Xiang tertawa keras, dan kemudian mulai menghitung apa yang ada di dalamnya. Seharusnya tidak ada obat mujarab. Ada kekurangan pil surgawi di surga, apalagi obat mujarab, dan obat mujarab dari keluarga Feng belum memurnikan obat mujarab selama bertahun-tahun, kata Zhao Yixuan. Perahu naga Yaori, meskipun benda ini bagus, tapi aku tidak bisa menggunakannya. Begitu orang-orang dari keluarga Feng mengetahuinya, itu akan merepotkan. Ini adalah senjata peri. Chen Xiang memandangi perahu naga Yaori emas yang menyusut di tangannya. Seperti yang dikatakan Zhao Yixuan, Chen Xiang tidak menemukan obat mujarab apapun, hanya 10 pil keabadian, yang lainnya adalah beberapa senjata ajaib lainnya, dan 2 batu putih bersih seukuran kepalan tangan. Chen Xiang tidak tahu apa itu. Tapi 2 ini energi primurni yang sangat kuat terkompresi di dalam batu. Apa ini? Chen Xiang mengeluarkan kedua batu itu. Immortal Jade, sesuatu yang lebih berharga daripada Immortal Crystal tingkat tertinggi, kata Zhao Yixuan. Harganya hanya 2 yuan, Chen Xiang mengerutkan bibirnya. Sudah ada 1 kati giok peri di sini. Jika Anda menukarnya dengan kristal peri terbaik, Anda dapat menukarnya dengan setidaknya 50.000 yuan, itu banyak. Zhao Yixuan berbisik, sekarang dia tidak sekuat sebelumnya, lagi pula, dia sudah menjadi budak perempuan orang lain. Karena takut akan kekuatan kontrak, dia tidak berani menentang tuannya sesuka hati. Chen Xiang telah membunuh seorang pria dari langit sebelumnya, dan dia telah memperoleh 10.000 kristal abadi. Apakah kamu membeli barang-barang dengan kristal peri di surga? Chen Xiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Rumah lelang besar menggunakan batu giok abadi, dan kebanyakan menggunakan kristal abadi, jawab Jime Isian. Bab 908 orang yang terjebak. Chen Xiang ingin pergi ke surga untuk melihat sekarang, tetapi dia masih jauh dari bencana ke-9. Sepertinya perahu naga Yaori hanya bisa dilelang di pelelangan di alam surga. Chen Xiang menyimpan barang-barang itu. Ayo pergi, saya pikir kita akan mendekati makam kaisar. Ekspresi Zhao Yixuan berubah, makam kaisar. Apakah Anda akan pergi ke makam kaisar? Tidak, di sana sangat berbahaya. Teknik pembunuhan langit dan bumi tidak bisa masuk sesuka hati. Kecuali Anda memiliki kekuatan yang sangat kuat. Ayo pergi dan bicara, tidak akan terjadi apa-apa. Chen Xiang menyentuh wajah Zhao Yixuan dan berkata sambil tersenyum, saya datang ke sini, bisakah saya tidak melihatnya? Lihat. Zhao Yixuan terlihat serius, menatap Chen Xiang dengan mata yang indah itu, dan berkata, kamu hanya mendapatkan teknik pembunuhan bumi. Jika kamu ingin mendapatkan teknik pembunuhan langit dan bumi yang lengkap, kamu harus memasuki makam kaisar, benar? Chen Xiang mengangguk, bagaimana Anda tahu? Ada lebih dari 1 prasasti yang mencatat teknik pembunuhan langit dan bumi, dan Anda bukan satu-satunya yang telah mempelajarinya selama bertahun-tahun. Ada seorang leluhur di Tanah Suci Laut Putih yang mempelajarinya, kemudian dia juga menemukan tempat ini, dan akhirnya dia bisa keluar, dan dia juga melihat makam kaisar, tetapi dia keluar sambil menahan nafas, katanya pada saat itu adalah jebakan, dan untuk membuka makam kaisar, dia membutuhkan hal-hal lain dan banyak kekuatan. Hanya teknik membunuh langit dan bumi saja tidak cukup. Zhao Yixuan, senior tidak tahu apa lagi yang dibutuhkan. Ini bukan Gunung Singa. Chen Xiang melihat pemandangan terpencil di sekitarnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan aneh. Mereka sepertinya telah sampai di tanah tandus di mana tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Matahari menggantung di langit. Hal yang paling mengerikan adalah tidak ada energi spiritual di sini. Mereka sekarang berdiri di atas batu besar yang terguling dari gunung yang tinggi. Kami mendekati makam kaisar. Gunung Singa itu hanya untuk menyembunyikan mata dan telinga orang. Anda hanya bisa sampai di sini dengan menggunakan beberapa susunan teleportasi di dalamnya.
Makam kaisar harus disembunyikan di sini. Zhao Yixuan mengerutkan kening, melihat sekeliling dengan waspada. Mungkinkah ini adalah tanah suci kuno? Chen Xiang tidak bisa tidak memikirkan tempat yang menakutkan itu. Formasi teleportasi di Gunung Singa hanyalah formasi teleportasi satu arah. Mereka tidak dapat kembali. Ji Meixian berkata, sepertinya selama Anda melangkah ke Gunung Singa dan terus maju, tidak ada jalan untuk mundur. Tidak peduli apa, Anda akan datang ke sini. Ada pertempuran besar di sini, dan itu adalah terkuat dari surga yang bertarung di sini. Zhao Yixuan melihat gunung besar yang rusak di belakangnya. Lihat cepat untuk melihat apakah ada prasasti semacam itu. Chen Xiang menjadi cemas, dan buru-buru melepaskan akal sehatnya, dan menggunakan perjalanan imajinernya selama 9 hari. Kesadarannya melayang tinggi di langit, melihat sekeliling, dia segera melihat lapangan hijau di kejauhan, dan yang membuatnya bersemangat adalah ada gunung singa besar di atas lapangan hijau itu. Saya menemukan gunung singa, ayo pergi dan lihat, mungkin itu makam 10 kaisar langit. Chen Xiang berkata dengan penuh semangat, keluarkan rumah giokmu dengan cepat. Zhao Yixuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada aura di sini, aku menggunakan rumah peri akan menghabiskan banyak kekuatanku. Kalau begitu berjalanlah. Chen Xiang menghela nafas kecewa, Zhao Yixuan adalah penjahat utama, tentu saja dia tidak boleh terlalu lelah. Mereka bertiga berlari menuju Gunung Singa. Saat mereka berlari ratusan mil jauhnya, Long Shui dan Ji Meixian berteriak pada saat yang sama, ada seseorang. Seseorang di dekat sini. Ji Meixian tampak waspada. Ada banyak bukit tandus di kedua sisinya. Itu sekelompok orang, sekitar 50 atau 60, Anda hanya perlu melindungi diri sendiri, serahkan sisanya kepada pembantu Zhao. Long Shui mengirim transmisi suara ke Chen Xiang dan Ji Meixian. Jika kamu tidak ingin mati, segera keluar. Zhao Yixuan berteriak dingin, sekarang dia memiliki aura yang sama seperti sebelumnya, dan dia tidak perlu tunduk pada orang lain. Suara sedingin esnya mengguncang banyak batu kecil dari gunung tandus, dan gurun yang awalnya terik menjadi sedikit lebih dingin. Hehe, memang benar orang yang bisa datang ke sini, dia sungguh luar biasa, kata seorang lelaki tua pendek berpakaian compang-camping sambil tersenyum, terbang dari balik batu besar. Setelah itu, banyak orang dengan rambut acak-acakan dan pakaian compang-camping muncul. Orang-orang ini semua tampak seperti orang paruh baya dan lanjut usia berusia 50-an atau 60-an. Ada pria dan wanita, tetapi kekuatan mereka tidak lemah. Chen Xiang juga melihat beberapa itu aperi. Ada sekitar 60 orang dalam kelompok ini, mereka terlihat sangat sedih. Seperti pengungsi, mata mereka seperti serigala lapar, menatap Chen Xiang dan mereka bertiga dengan saksama, terutama wanita tua berambut abu-abu, dengan tatapan tak tertandingi. Ji Meixian dan Zhao Yixuan, dua wanita muda dan cantik, dengan mata cemburu. Di tempat seperti ini tanpa aura langit dan bumi, cepat atau lambat kamu akan menjadi seperti kami. Seorang wanita tua mendengus dingin. Chen Xiang mengerutkan bibirnya, cincin Youyaonya mengandung banyak ramuan, dan dia juga memiliki pil Zuyan, pil kecantikan, pil panjang umur, buah panjang umur, DLL. Dia tidak akan pernah membiarkan Ji Meixian dan Zhao Yixuan Amegliano menjadi tua. Siapa kalian? Zhao Yixuan berteriak lagi ketika dia melihat lelaki tua kecil itu mendekat, kabut es biru di tubuhnya membuat lelaki tua itu tidak berani mendekat lagi. Siapapun yang berani mengambil langkah lebih dekat, aku akan membunuhmu. Suara Zhao Yixuan dingin, dengan niat membunuh, dan energi es biru di tubuhnya melonjak ke segala arah, menghalangi mereka yang memiliki niat jahat. Zhao Yixuan khawatir kelompok orang ini akan terlalu dekat, dan akan sulit melindungi Chen Xiang dan Ji Meixian, tapi sekarang dia ingin melindungi Tuhan. Gadis kecil, jangan marah. Seperti kamu, kami datang untuk mencari makam kaisar, tapi pada akhirnya kami terjebak di sini. Ini tidak seaman yang kamu bayangkan, dan Gunung Singa di arah itu sangat sulit untuk dilalui. Ayo, kata lelaki tua itu. Berkata sambil tersenyum, dia tidak melihat matanya sama sekali, tetapi Chen Xiang merasa bahwa lelaki tua ini bukanlah orang yang baik. Bab 909 Menabur Pertikaian. Orang-orang tua di depan mereka ini tidak terlihat seperti orang baik, tidak peduli bagaimana penampilan mereka, mereka tampak seperti sekelompok serigala tua yang sudah lama lapar, yang membuat Chen Xiang dan yang lainnya semakin waspada.
Kekuatan Zhao Yixuan membuat kelompok orang tua ini sangat takut, dan mereka tidak berani bergerak. Mereka juga tahu bahwa 3 anak muda di depan mereka pasti memiliki kekuatan yang baik untuk datang ke sini. Kami hanya mengundang Anda untuk bergabung. Ada banyak orang dan kekuatan. Anda mungkin tidak tahu situasi di sini. Saya dapat memberitahu Anda sekarang bahwa ada banyak tim seperti kami di sini, tetapi mereka sangat jahat dan kejam. Jika Anda termasuk dalam tim mereka tangan di sini, konsekuensinya adalah bencana. Orang tua itu melanjutkan. Long Shui bergumam, orang tua itu tidak berbohong padamu, ada beberapa gelombang orang yang bergegas sekarang. Jime Isian juga menyadarinya, dan buru-buru mengirimkan transmisi suara ke Zhao Yixuan. Segera, ketiga Chen Xiang dan yang lainnya dikelilingi oleh 5 kelompok orang. Orang-orang ini terlihat sangat tua, dan hanya ada beberapa orang paruh baya. Mereka melihat pemuda tampan Chen Xiang dan 2 wanita cantik itu. Terkadang, matanya seperti serigala lapar. Hantu tua pendek, aku baru saja mendengar apa yang kamu katakan dari kejauhan. Apa maksudmu? Maksudmu kami bukan orang baik? Seorang pria paruh-baya berteriak pada pria tua itu. Chen Xiang berpikir dalam hatinya, kamu bukan orang baik. Kamu datang sangat cepat. Oke, mari kita bicarakan sekarang. Karena setiap orang memiliki bagian di sini, mari kita kalahkan mereka bertiga bersama-sama, dan bagilah mereka secara merata. Lalu si kurcaci tertawa. Zhao Yixuan sedikit mengernyit, mengedarkan kekuatan es biru di tubuhnya, dan bersiap untuk melakukan pertarungan besar. Tetapi dia sangat khawatir tentang Chen Xiang dan Jime Isian, ada hampir 300 orang di 5 kelompok ini, dan ada 5 dari mereka. Mereka dengan kekuatan yang sebanding dengannya, yang lebih kuat dari Chen Xiang, ada ratusan dari mereka yang kuat. 3 lelaki kecil, kamu harus menyerahkan barang-barangmu dengan patuh, atau kamu akan dimakan oleh kami. Seorang wanita tua mencibir. Bisakah kamu bertarung? Jime Isian tahu bahwa mereka berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Sulit. Jika saya melakukannya, akan ada sekitar 10 orang yang menahan saya, kata Zhao Yixuan dengan suara tenang. Pada saat ini, kedua wanita itu tidak bisa tidak melihat ke arah Chen Xiang, dan Chen Xiang masih di sana, jadi dia tidak khawatir sama sekali. Tuan, apa yang dapat Anda lakukan? Zhao Yixuan bertanya. Saya kepala sekolah Jiang Longmen, mulai sekarang, jangan panggil saya Tuan, Anda harus memanggil saya kepala sekolah. Chen Xiang tersenyum sedikit, tentu saja saya punya cara. Jiang Longmen? Jime Isian dan Zhao Yixuan tiba-tiba dipenuhi keraguan. Aku akan memberitahumu tentang sekte naga di masa depan, dan sekarang aku ingin memasukkanmu ke dalam cincinku, jadi jangan melawanku, kata Chen Xiang. Jime Isian tahu bahwa Bai Youyo, Sume Yao dan seekor naga putih disembunyikan di dalam ring, dia hanya ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Zhao Yixuan dan Jime Isian memiliki kilatan cahaya putih di sekujur tubuh mereka, dan kemudian menghilang. Mereka dikumpulkan oleh Chen Xiang ke dalam cincin Youyao, sementara mereka muncul di halaman di rumah abadi giok putih, tempat Sume Yao dan yang lainnya semuanya ada di sini. Kamu benar-benar memiliki senjata ajaib penyimpanan yang sangat kuat, serahkan segera, seorang lelaki tua jangkung meraung, matanya merah. Chen Xiang menduga orang-orang ini sudah lama berada di sini, karena tidak ada energi spiritual di sini, sehingga semua barang mereka habis, dan sekarang mereka akan menyerang mereka. Saya hanya punya 1 buah keberuntungan, Anda masing-masing mengambilnya sesuai dengan kemampuan Anda. Chen Xiang melemparkan buah keberuntungan dengan sangat tinggi. Buah keberuntungan adalah buah tingkat surga dan mengandung banyak energi spiritual. Di mata kelompok orang ini, itu adalah harta karun. Sekelompok orang melompat satu demi satu untuk merebut buah keberuntungan. Ada juga beberapa orang yang bergegas menuju Chen Xiang. Pada saat ini, Chen Xiang mengeluarkan semburan kabut putih, tetapi dia berubah menjadi batu kecil dan ditendang oleh seseorang yang bergegas masuk. Begitu saja, dia menghilang di depan sekelompok orang ini, dan orang-orang kuat itu merampok buah keberuntungan, dan akhirnya jatuh ke tangan kurcaci. Chen Xiang tertawa di dalam hatinya, itu bukanlah buah keberuntungan yang asli, dia mengubahnya dari batu, dia hanya meminta Sume Yao untuk mengoleskan buah keberuntungan di atas batu, memancarkan aura palsu. Namun hal ini menyebabkan hantu kurcaci diserang oleh beberapa orang kuat, dan orang-orang di pihak mereka juga menemukan serangan. Dengan cara ini, Chen Xiang,
yang telah berubah menjadi batu kecil, berguling, dalam pertempuran yang kacau balau. Bajingan, jangan pukul, buah keberuntungan ini palsu. Hantu kurcaci itu meraung, tapi tidak ada yang percaya, salah satu lengannya sudah terpotong. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan mencarimu. Aku hanya memiliki cincin penyimpanan ini di sekujur tubuhku. Hantu kurcaci itu dikepung oleh 3 orang kuat, dan jika dia melanjutkan, bahkan jika ada keberuntungan yang nyata buah, dia akan mati untuk menikmatinya. Orang-orang kuat itu segera berhenti, dan ketika mereka melihat batu itu diolesi sari buah, semua orang yang terluka tampak marah. Itu penutup mata. Dikatakan bahwa hanya mereka yang mengolah dewa yang dapat menggunakan kekuatan sihir. Itu menabur perselisihan dan membuat kita bertarung dengan sengit. Kita semua telah ditipu oleh bocah itu. Seorang pria parubaya berkata dengan marah. Bawa kembali orang mati dan pisahkan mereka. Kurcaci itu menarik napas dalam-dalam, ekspresinya sangat jelek. Orang mati akan dimakan, tetapi kelompok orang ini sudah terbiasa. Chen Xiang tidak bergerak sekarang, dia harus menunggu orang-orang ini pergi jauh, mereka sengaja menjaga jalan ini, khusus menyergap mereka yang masuk. Selama saat mereka lewat, mereka akan ditangkap oleh mereka. Di dalam cincin You Yao, Zhao Yixuan memandang Bai Youyo dan Sume Yao, 2 wanita yang begitu cantik hingga dia cemburu. Dia tidak tahu identitas mereka, tapi dia tahu dari aura mereka bahwa dia tersentuh oleh apa yang dilihatnya. Wanita memang luar biasa. Saya Penatua Long dari Jianglongmen, dan nama saya Tianlong Dadi. Mengapa Anda tidak memberi hormat segera ketika Anda melihat saya? Long Sui, yang sedang bermain-main dengan berguling-guling di tanah, tiba-tiba berdiri dengan tangan di pinggulnya. Jangan percaya padanya, Ji Meixian mendengus pelan. Membosankan, kamu akan segera mengeksposku. Long Sui terus memegang buah besar, duduk di tanah dan menggigitnya, dan berkata sambil makan. Saya benar-benar penatua Jianglongmen, dan penjahat kecil itu adalah kepala sekolah, tetapi Jianglongmen belum sepenuhnya terbentuk, hanya ada beberapa anggota. Jika Anda berperilaku lebih baik, saya akan membiarkan penjahat kecil itu menjadi penatua untuk kamu atau apalah. Jangan meremehkan gerbang penakluk naga. Di bawah kepemimpinan Kaisar Tianlong, Anda akan belajar banyak seni bela diri naga tertinggi. Anda dapat menyapu 9 langit dan 10 bumi dalam waktu singkat. Apa klan burung kerajaan Anda? Zhao Yixuan bertanya dengan hati-hati, temperamen Bai Youyo dan Sume Yao membuatnya berhati-hati. Saya Sume Yao, ini kakak perempuan saya Bai Youyo, pernahkah Anda mendengarnya? Sume Yao tersenyum menawan, dan berjalan perlahan di depan Zhao Yixuan. Bai Youyo dan Sume Yao. Mendengar nama kedua orang ini, Zhao Yixuan segera mundur beberapa langkah, wajahnya penuh ketakutan. Kedua nama ini sepertinya memiliki kekuatan sihir yang sangat kuat, bahkan Zhao Yixuan pun terkejut. Murid dari iblis kejam? Zhao Yixuan bertanya dengan gemetar. Apa? Apakah kita masih terkenal sekarang? Bai Youyo bertanya dengan suara dingin, tatapan dingin di punggung Zhao Yixuan. Apa yang kamu takutkan? Saya telah memburu dan membunuh mereka selama bertahun-tahun. Ji Meixian menepuk bahu Zhao Yixuan. Bab 910 Jiwa Sempurna. Chen Xiang menunggu sampai malam sebelum bergerak perlahan, meninggalkan ngarai tempat banyak orang menyergap. Dia tidak tahu bahwa Sume Yao dan Bai Youyo menanyakan banyak hal kepada Zhao Yixuan di ring You Yao, yang semuanya berhubungan dengan iblis kejam itu. Long Sui berkata, itu benar, memang ada formasi luar angkasa. Tujuan melakukan ini mungkin untuk menjebak orang di sini, dan kemudian menemukan tablet batu yang disembunyikan di sini melalui teknik pemahaman dan pembunuhan. Meskipun tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di sini, dan tidak bernyawa, Chen Xiang merasakan sedikit kehidupan. Ini adalah perasaan luar biasa yang dia miliki setelah mempelajari teknik membunuh di tanah, dan perasaan khusus terhadap sifat bumi. Chen Xiang memikirkan sesuatu, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Di tengah, dia berjalan bolak-balik dengan cemas, berpikir keras. Dia selalu merasa pasti ada sesuatu yang tersembunyi di tempat ini yang berbeda dari pegunungan singa lainnya. Lebih kuat, dan formasi luar angkasa ditumpangkan di dalamnya, yang membuat orang salah mengira bahwa itu sangat besar. Umumnya ada 3 macam susunan hantu. Tingkat paling rendah adalah menipu mata manusia, kemudian menipu panca indera manusia, dan yang terakhir adalah tingkat tertinggi, yaitu menipu jiwa manusia.
Sulit bagi orang untuk melihatnya melalui. Setelah sekian lama, itu akan berakar sepenuhnya di dalam jiwa. Kemanapun mereka pergi, semua yang mereka lihat akan sama persis dengan di sini. Jantung Chen Xiang berdebar kencang. Tidak diragukan lagi, susunan hantu yang dia temui sekarang adalah yang terakhir. Dia tidak bisa tinggal di sini terlalu lama, jika tidak, dia akan menanam benih hantu ini jauh di dalam jiwanya, dan itu akan sulit untuk dilakukan. Dia untuk menyingkirkan mereka di masa depan. Gunung Singa ini adalah ujian indera spiritual seseorang. Gunakan indera spiritual Anda untuk melihat melalui formasi hantu ini. Jika saya tidak salah, pasti ada bagian dari langit dan bumi teknik membunuh yang tersembunyi di sini, teknik membunuh ilahi. Chen Xiang sangat yakin bahwa ini benar. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kesadaran spiritualnya dan memahami teknik membunuh dari tanah. Gabungkan keduanya, temukan tablet batu yang tersembunyi di sini, baca prasasti, dan temukan teknik membunuh para dewa. Semua ini salah. Ini adalah Gunung Singa yang dikelilingi pepohonan besar. Prasasti itu pasti ada di dalam Gunung Singa. Sepertinya hal pertama yang harus saya lakukan adalah menyingkirkan formasi hantu ini. Prasasti gunung di dunia nyata, jika Anda benar-benar mencari prasasti di dalamnya, sebelum Anda menemukannya, Anda akan benar-benar terjebak dalam ilusi. Chen Xiang memejamkan mata, tidak lagi tertipu oleh ilusi ini. Dia duduk di puncak bukit tandus, dia pikir itu pasti sebuah pohon. Dia melahap jiwa Feng Zishuan sebelumnya, tetapi sekarang jika dia ingin meningkatkan kesadaran spiritualnya, dia tidak punya pilihan selain melahap jiwa Feng Zishuan untuk memperkuat jiwa ilahinya. Seni Dewa Naga 9 putaran perlahan berjalan, dan jiwa di lautan kesadarannya sedang duduk di lautan emas seperti dia saat ini. Jiwa Feng Zishuan melebur ke laut emas, dimurnikan, dan membiarkan jiwa perlahan menyerapnya. Selama Anda benar-benar menyempurnakan jiwa Feng Zishuan itu, jiwa ilahi Anda akan dapat memasuki tahap kesempurnaan. Tahap kesempurnaan adalah puncak dari tahap besar pertama dalam budidaya dewa. Setelah melewatinya, Anda akan dapat mencapai kesempurnaan, dan kemudian kamu akan dapat menggunakan kekuatan hukum ilahi. Kekuatan, kemampuan menggunakan kekuatan supernatural akan lebih kuat dan lebih cepat, kata Long Shui. Supernatural? Ada berapa tahapan totalnya? Tanya Chen Xiang. Tahap pertama adalah memurnikan para dewa, yaitu dari bayi jiwa jalan ketuhanan menuju kesempurnaan. Tahap kedua adalah mencapai kesempurnaan. Tahap ini cukup untuk Anda kembangkan, dan saya baru pada tahap ini sekarang. Long Shui berkata, tidak ada yang namanya mengolah para dewa. Mereka yang berada di puncak bisa melangkah sangat jauh, Anda akan tahu nanti. Hari-hari berlalu, Chen Xiang menyerap matahari, bulan dan bintang, dan jiwa Feng Zishuan tercium. Di lautan kesadaran, ia semakin kuat dan kuat, membuatnya merasa bahwa ia bisa keluar dari tubuhnya, membiarkan jiwanya meninggalkan tubuhnya, dan mengembara antara langit dan bumi. Tapi dia tidak melakukan ini, karena sangat berbahaya, dan jika dipecah maka akan berakhir. Dalam sekejap mata, 2 bulan berlalu. Chen Xiang duduk di puncak gunung dan menyerap esensi matahari dan bulan. Ada banyak gerakan, tetapi tidak ada yang menyadarinya. Di lautan kesadaran Chen Xiang, jiwa dewa bersinar dengan cahaya keemasan dan tampak sangat kuat, yang mengejutkannya. Saat jiwa duanya semakin kuat, dia menemukan bahwa Zenqi di tubuhnya telah banyak menyublim, dan kualitasnya menjadi merata. Lebih tinggi. Alam kesempurnaan sungguh menakjubkan. Chen Xiang membuka matanya dan melihat bahwa gurun di sekitarnya telah menghilang, dan yang benar-benar baru adalah hutan hijau yang semarak. Dia menyingkirkan susunan hantu ini. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.